Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nonis Neda Harhab, Prodi PGSD kelas 3C. Di sini saya akan membacakan resum perkembangan intelek, sosial, dan bahasa. Yang dimana intelek adalah akal budi pekerti berdasarkan aspek-aspek kognitifnya, yang pada khususnya proses berpikir yang lebih tinggi. Perkembangan intelektual pada remaja. Ada dua faktor yang sangat berpengaruh dalam perkembangan intelektual seorang individu. Yang pertama, faktor hereditas. Yang kedua, faktor lingkungan. Perkembangan intelektual dipengaruhi oleh dua faktor yang dimana faktor-faktor ini tidak dapat terpisah secara sendiri-sendiri, yang melainkan seringkali merupakan resultans dari interaksi keduanya. Tahapan perkembangan bahasa. Faktor lingkungan yang sangat penting perannya dalam mempengaruhi perkembangan intelektualnya adalah keluarga dan sekolah. Bahasa remaja adalah bahasa yang telah berkembang di lingkungan remaja, dan dengan demikian bahasa remaja terbentuk dari kondisi lingkungan. Pengaruh pergaulan dalam masyarakat atau teman sebaya terkadang cukup menonjol, sehingga bahasa anak remaja menjadi lebih diwarnai pola bahasa pergaulan yang berkembang di dalam kelompok sebaya. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa. Faktor anak, faktor umur anak, yang kedua kondisi lingkungan, yang ketiga kecerdasan anak, yang keempat status sosial ekonomi, yang kelima kondisi fisik. Berpikir dan berbahasa merupakan dua aktivitas yang saling melengkapi dan terjalin dalam waktu yang relatif bersamaan, yang seringkali dikatakan oleh banyak orang bahwa kemampuan berpikir seseorang menentukan dan sekaligus dapat memahami dari kemampuan berbahasanya. Sebaliknya, kemampuan bahasa seseorang merupakan pencerminan dari kemampuan berpikir seseorang. Perkembangan sosial remaja. Menurut Piaget, remaja berada pada tahap operasional formal dengan ciri-ciri mampu mengoperasikan kaidah logika secara formal. Yang kedua, sudah tidak terikat dengan objek yang sifatnya konkret. Yang ketiga, ditandai dengan kemampuan berpikir abstrak, deduktif, induktif, dan hipotestik. Tahapan ini ditandai dengan karakteristik yang menonjol. Yang pertama, kemampuan mencapai logika dan rasio serta dapat menggunakan abstraksi. Yang kedua, mampu berpikir logis dan objek yang abstrak atau luas. Yang ketiga, mampu memecahkan persoalan yang bersifat hipotesis. Sekian penjelasan resum yang dapat saya sampaikan. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.